Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah filsafat yang berjudul Filsafat Alam sebagai Sikap Detimologi. Langsung saja pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Erlis Nur Asia dengan nomor NIM 22810101131. Menurut Al-Jurjani, terma alam secara bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda suatu perkara sehingga dikenal. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang mewujud selain Allah. Yang dengan ini Allah dapat dikenal baik dari segi nama maupun sifatnya. Segala sesuatu selain Allah itulah alam secara sederhana. Pengertian ini merupakan pengertian teologis alam, arti berdasarkan yang dikemukakan oleh para teologi Islam. Sedangkan secara filosofis alam adalah kumpulan jahur, substansi yang tersusun dari materi, mahdah, dan bentuk surah, di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itulah alam, berdasarkan rumusan filsafat alam. Dalam pengertian ini merupakan alam semesta atau jagat raya. Periode Yunani kuno lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filosofi berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan pada mitos. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang selalu berubah. Secara pemikiran filsafat Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil, mereka kagum terhadap alam yang penuh nuansa dan berusaha mencari jawaban atas apa yang ada di belakang semua misteri itu. Pada masa itu, ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta setara dengan penghuninya. Akan tetapi, keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba mencari keterangan melalui pemikirannya. Mereka menanyakan dan mencari jawaban. Apakah sebetulnya alam ini? Apakah inti sarinya? Mungkin yang beraneka warna dalam alam ini dapat dipulangkan kepada yang satu atau tidak banyak itu. Filsafat Yunani muncul dari pengaruh mitologi, mistisme, matematika, dan persepsi yang kental. Para filsafat Yunani awal menemukan dirinya dalam kenyataan yang patut ditiru. Kebudayaan mereka karya akan kreatif, namun dikelilingi oleh orang-orang yang sportif dan komotif. Oleh filsafat alam yang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam adalah Thales, Anaximenes, dan Anaximenes. Denotologi merupakan penghapusan mitologi atau munculkan gejala penciptaan atau kreasi didasarkan atas adanya unsur mistis di dalamnya. Sehingga abad ke-6 muncul sejumlah ahli pikir yang menantang adanya mitos. Mereka menginginkannya adanya kenyataan tentang misteri alam semesta ini, dan jawabannya dapat diterima oleh akal. Keadaannya yang demikian ini yang dinamakan demitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meningkatkan hal-hal yang sifatnya teologi. Ada 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir. Yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos. Dengan mitos dianggap sebagai suatu awal dari upaya orang untuk mengerti dan untuk mengetahui. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia di lembah Sungai Nil. Tokoh filsafat alam yang menjadi dasar ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, Thales. Nama Thales muncul atas peraturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang
mempertanyakan asal mula sifat dasar dan struktur komposisi dari alam semesta. Menurut pendapatnya, semesta yang berasal dari air sebagai misteri dasar, apa yang disebut asas pertama dari alam semesta adalah air. Semuanya berasal dari air dan kembali menjadi air, bahwa bumi terletak di atas air dan bumi sebagai bahasa yang muncul dari air dan terapung di atasnya. Yang kedua, Anaximander. Ia adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, sehingga ia sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Ia berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru di Apollonia, yaitu di Yunani. Pemikirannya dalam memberikan pendapat tentang asas pertama alam semesta tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati oleh indera. Akan tetapi, ia menunjuk salah satu yang tidak dapat diamati oleh indera, yaitu apeiron, sebagai sesuatu yang tidak terbatas, abadi sifatnya, dan tidak berubah-ubah pada segala sesuatu yang paling dalam. Alasannya, apabila ada asas pertama tersebut, ia menunjuk pada salah satu unsur tersebut akan mempunyai sifat yang dapat bergerak sesuai dengan sifatnya, sehingga tidak ada tempat bagi unsur berlawanan. Pendapatnya yang lain, bumi itu seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, sedangkan bumi tidak terletak atau bersandar pada sesuatu pun. Mengapa bumi tidak jatuh? Karena bumi berada pada pusat jaya raya. Pemikiran ini harus kita pandang sebagai titik ajaran yang mengherankan bagi orang modern. Yang ketiga, Pythagoras. Mengenai riwayat hidupnya, ia dilahirkan di Pulau Samos, Ionia. Menurut Aristoteles, seorang murid Aristoteles, Pythagoras pindah ke kota Kroton di Italia Selatan karena tidak setuju dengan pemerintahan Polikletos yang bersifat tirani. Di kota ini, ia mendirikan sekolah agama selama 20 tahun. Kemudian pindah ke Metapontion dan meninggal di kota ini. Pemikirannya, substansi dari semua benda adalah bilangan. Segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan matematis. Bilangan merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda. Ia juga mengembangkan pokok soal matematik yang termasuk teori bilangan. Umpamanya, dikembangkan susunan bilangan-bilangan yang mempunyai bentuk geometris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali dengan NIM 22810101149 sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh saudari Novi. Baik, untuk pemikirannya tentang bilangan, ia mengemukakan bahwa setiap bilangan dasar dari 1 sampai 10 mempunyai kekuatan dan arti sendiri-sendiri. 1 adalah asal mula segala sesuatu dari 10, dan 10 adalah bilangan yang sempurna. Bilangan gasa lebih sempurna dari bilangan genap dan identik dengan finite. Salah seorang penganut Pythagoras mengatakan bahwa Tuhan adalah bilangan 7 dan jiwa itu bilangan 6 dan badan itu bilangan 4. Pythagoras yang mengatakan pertama kali bahwa alam semesta ini merupakan satu keseluruhan yang teratur, sesuatu yang harmonis seperti dalam musik. Keharmonisan dapat tercapai dapat menggabungkan hal-hal yang berlawanan seperti terbatas dan tidak terbatas, ganjil dan genap, satu dan banyak, laki-laki dan perempuan, bujur sangkar dan 4 persegi panjang, diam dan gerak, lurus dan bengkok, baik dan buruk, terang dan gelap, kanan dan kiri. Menurut Pythagoras, kearifan sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Dan tokoh yang keempat adalah Xenophanes. Ia lahir di Solofon, Asia Kecil. Waktu berumur 25 tahun, mengembara ke Yunani. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penyair daripada ahli fikir atau biasa disebut dengan filosof. Hanya karena ia mempunyai daya nalar yang kritis dan mempelajari pemikiran-pemikiran filsafat pada saat itu. Pendapatnya yang termuat dalam kritik terhadap Homerus dan Herodotus
ia membantah adanya antropomorfisme Tuhan-Tuhan, yaitu Tuhan digambarkan seakan-akan manusia. Dan tokoh yang kelima adalah Heraklitos. Ia lahir di Efesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan merupakan kawan dari Pythagoras dan Xenophanes. Akan tetapi, ia lebih tua sedikit. Ia mendapat julukan si gelap karena untuk menelusuri gerak pikirannya yaitu sangat sulit. Pemikiran filsafatnya terkenal dengan filsafat menjadi. Ia mengemukakan yang ada itu sedang menjadi dan selalu berubah. Tentang pengetahuannya pun demikian, yaitu bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang berubah-ubah, sehingga apa yang disebutnya sebagai realitas merupakan sesuatu yang khusus, jumlahnya banyak dan sifatnya dinamis. Realitas merupakan dunia materi di mana pada setiap realitas berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak ada hal yang tetap berlaku umum. Heraklitos mengemukakan pendapatnya bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang terjadi. Ia mempercayai bahwa arche, yaitu asas yang alam semesta, adalah api. Api dianggapnya adalah lambang perubahan dan kesatuan. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan mengubahnya sesuatu itu menjadi abu atau asap. Segala sesuatunya berasal dari api dan akan kembali api. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.